tokoh-tokoh Manado, Sulawesi Utara mengharapkan supaya ada pemerataan, ya, pemerataan pembangunan di situ. Maka terjadilah perang-perang di mana-mana, saudara. RMS juga, ya, di Maluku. Di mana lagi ada Kahar Musakar di Sulawesi Selatan. Ya, dan begitu banyak pemberontakan. Yang terakhir adalah G30S PKI, ya, tahun 65. Dan bangsa kita mengalami begitu banyak, ya, kerugian-kerugian dalam masa-masa sudah merdeka, tetapi terus mengalami perjuangan-perjuangan. Sampai hari ini, apakah benar-benar kita sudah merdeka sebagai bangsa? Memang kita sudah merdeka, tidak dijajah lagi. Tapi saudara, sekarang kita berhadapan dengan dunia yang semakin canggih. Ya, penjajahan itu bukan dalam bentuk fisik lagi, tapi penjajahan itu bisa dalam bentuk ekonomi, penekanan ekonomi, keamanan, ya. Dan masih banyak yang lain, saudara, ya. Dan saya percaya bahwa kita memang harus berdoa. Tugas kita, yaitu firman Tuhan katakan, naikkanlah permohonan doa untuk pemimpin-pemimpin, orang-orang yang memimpin bangsa di mana kita berada. Berdoa untuk negeri kita. Tetapi yang terutama adalah di dalam diri kita, di dalam diri saya dan saudara. Orang-orang yang merdeka bukan karena faktor luarnya. Jadi saya bicara tentang manusia yang merdeka, itu bukan faktor luar, saudara, yang mempengaruhi. Tapi faktor yang menentukan adalah faktor yang di dalam diri kita. Ya. Yesus berkata dalam kitab Injil Yohanes, apabila anak itu memerdekakan kamu, maka kamu benar-benar merdeka. Katakan amin. Kemerdekaan yang dimaksud adalah kemerdekaan dari perbudakan dosa. Perbudakan dosa, saudara. Ya. Dan malam hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema iman yang memerdekakan. Apa? Iman yang memerdekakan. Kalau anak itu memerdekakan kamu, Yesus sebagai anak Allah memerdekakan saya dan saudara, maka firman Tuhan katakan, kamu pun benar-benar merdeka. Matius pasal 8 kita akan baca bersama-sama. Iman yang memerdekakan itu seperti apa, kita akan baca dari pasal 8 ayatnya yang ke-5 mulai sampai ayat yang ke-13. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Matius pasal 8 ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-13. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat genap. Ayat terakhir kita baca sama-sama. Demikian firman Tuhan, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Ayat yang ke-6. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. 10. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan Allah. 12. Sama-sama ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu,
Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Terpuji nama Tuhan. Katakan amin. Silakan duduk saudara. Nah, firman Tuhan yang kita baca ini berbicara tentang seorang perwira dari Kapernaum. Dia seorang yang takut akan Tuhan. Dan banyak membantu orang-orang Yahudi. Ya, banyak menolong orang-orang Yahudi. Tetapi dia punya sebuah persoalan, satu masalah, bahwa hambanya yang sangat dia kasihi, ya, ini berarti hamba yang sangat baik, yang sangat dikasihinya, ya, yang sangat membantu dia, ya, dalam mengerjakan tugas-tugas di rumah, ya, sangat membantu keluarganya. Mungkin seperti Yusuf ketika ada di rumah Potifar, saudara, ya. Sampai Yusuf diberikan kepercayaan atas seluruh keluarganya atau seluruh urusan-urusan rumah tangga, ya. Dari belanja sampai urusan bersih membersih, ya, sampai urus mungkin ada bisnis, ada usaha, dipercayakan. Orang ini sangat dikasihi oleh tuannya. Tetapi kemudian mungkin karena kecapean, ya, saudara. Mungkin karena kecapean dia sakit dan sangat menderita. Alkitab mengatakan dia sangat menderita. Dan perwira ini sudah mendengar tentang Yesus dan bagaimana Yesus melakukan mujizat-mujizat, ya. Bagaimana Yesus hanya dengan berkata-kata kemudian mujizat terjadi. Dan dia memberanikan diri untuk datang kepada Yesus dan menyampaikan persoalannya dengan berkata, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Ya. Penderitaan ini membuat lahir sebuah harapan ketika dia mengetahui bahwa ada namanya Yesus dari Nazaret yang melakukan mujizat-mujizat, saudara. Ya. Dan perwira ini kemudian datang kepada Yesus, lalu perwira ini memohon, ya, supaya Yesus menyembuhkan dia. Lalu Yesus berkata apa? Aku akan datang. Ya. Di ayatnya yang ke 7, Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Bagus kan? Aku akan datang menyembuhkannya. Ya. Saya percaya kalau Tuhan memberikan jawaban, aku akan datang untuk memberkati. Aku akan datang untuk memulihkan. Aku akan datang untuk melepaskan dan seterusnya. Pasti senang, saudara. Tapi perwira ini lain, ya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Ini kalau saudara belajar konteks ayat ini, ya, maka seorang yang bukan Yahudi atau orang Yahudi, apalagi yang disebut rabi atau guru, pengajar firman Tuhan, pemberita firman Tuhan, itu tidak boleh masuk ke rumah orang yang bukan orang Israel. Ya. Saudara akan mengerti itu ketika saudara belajar tentang perwira, tapi ini bukan perwira di Kapernaum, tetapi Cornelius. Ya. Bagaimana Petrus berjuang untuk mengatasi budaya pola pikir bahwa dia harus masuk ke rumah orang bukan Yahudi, itu tidak mungkin. Tapi Tuhan memperingatkan dia bahwa apa yang dinyatakan oleh Tuhan halal, jangan dia kemudian haramkan. Ya. Dan akhirnya Petrus melakukan terobosan budaya. Terobosan budaya. Nah, perwira ini tahu persis hukum adat istiadat orang Yahudi. Sehingga dia tahu diri. Ya. Dia apa? Tahu diri, saudara. Ini bagus kata ini. Tahu diri bahwa dia tidak layak. Ya. Lalu kemudian dia berkata demikian.
Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Karena dia tidak layak, Yesus katakan aku akan datang ke rumahmu. Yesus bukan hanya Tuhan bagi orang Yahudi, tetapi dia juga Tuhan atas semua bangsa. Katakan amin. Sehingga bagi Yesus tidak ada masalah untuk masuk ke rumahnya. Ya. Tapi perwira ini kemudian takut dengan jangan orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, ahli-ahli Taurat akan mengecam Yesus. Katanya dia nabi, katanya dia hamba Tuhan. Kenapa masuk ke rumah orang yang bukan Yahudi, orang yang bukan umat Tuhan? Ya. Lalu perwira ini mengajukan sebuah pernyataan, sebuah keyakinan. Nah itulah iman. Iman yang memerdekakan, saudara. Dia berkata begini, saudara. Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Ayat yang ke-8. Lalu apa? Katakan sepatah kata. Katakan sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ya. Di balik kata-kata ini, katakan sepatah kata, maka hambaku sembuh. Kalau dalam kitab Lukas dan juga dicatat dalam kitab Yohanes pasal 4, itu berbicara tentang bagaimana jarak antara tempat di mana Yesus menjumpai perwira ini dengan orang, rumah daripada, itu lumayan jauh. Ya. Tetapi perwira ini mengatakan dia punya statement, dia punya pernyataan, katakan sepatah kata saja maka hambaku akan sembuh. Di balik kata-kata ini ada semacam keyakinan, ada semacam iman yang luar biasa. Bahwa dia percaya kalau Yesus berkata-kata, apakah di depan hambanya yang sakit ataupun di tempat yang lain. Ya, ini bukan soal tempatnya, jaraknya. Tapi siapa yang berkata-kata. Kalau Yesus yang berkata-kata, maka dimanapun hambanya berada, dia pasti sembuh. Ya. Luar biasa. Coba kita lihat dulu, kita belajar. Di balik kata-kata ada iman yang luar biasa. Coba klik di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Sama-sama kita baca. 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Katakan amin. Iman yang bagaimana? Iman yang mempercayai bahwa Tuhan ada. Ya, Tuhan ada. Barang siapa berpaling mau datang kepada Tuhan, ia harus percaya bahwa Allah hadir. Allah itu ada, mendengarkan apa yang kita doakan. Kalau kita percaya dan kita kemudian berdoa kepada Tuhan, saudara harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu mendengar doa saudara. Tuhan itu mendengar kesungguhan saudara. Sungguh-sungguhkah saudara berdoa atau hanya asbun orang bilang? Apakah letupan kata-kata yang keluar dari bibir kita mengandung amunisi yang kuat atau hanya longsongan? Peluru kosong. Itu saudara. Ya. Karena ada senjatanya bunyi saudara, tang, tapi enggak ada. Enggak ada pelurunya. Ya. Enggak ada pelurunya. Kalau orang membidik sebuah sasaran dan dengan senjata, maka pelurunya itu mesti peluru yang betul. Ya. Bukan hanya sekedar bunyi, saudara. Nah, iman kita harus mempercayai bahwa
Tuhan yang kita hampiri, kita datang berbalik kepada Tuhan, Tuhan itu ada. Tuhan itu hadir. Ya. Yesus berkata begini, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, saudara lanjut. Ya. Aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi ketika kita beribadah, saudara, kita memuji dan menyembah Tuhan bukan hanya kita lihat pemain musik, WL di depan, ada layar LED di belakang, bukan itu. Itu semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, ya mereka melayani, tapi yang kita utamakan adalah Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita. Sehingga waktu kita menyembah, memuji, menyanyikan lagu-lagu yang kita sudah hafal, itu memiliki makna. Ya, kita punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Saya percaya, saya berdoa, saudara datang dengan mungkin punya beban, punya pergumulan, sudah pulang membawa kelepasan, pertolongan, kasih karunia Tuhan menyertai saudara. Katakan amin, beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Nanti saya akan selingi dengan sebuah kesaksian, saudara ya. Nah, jadi dikatakan di sini bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa, iman yang bagaimana yang Tuhan inginkan? Barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah, memberi jawaban, memberi berkat kepada siapa? Kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ayat yang hampir sama bunyinya sebenarnya ada dalam kitab Yakobus pasal 5. Doa orang benar, pasal 5 ayat berapa itu? Ayat, coba. Yakobus 5 ayat 15 kah atau berapa? Ya, ayat 15 ya. Doa yang lari dari iman akan menyelamatkan orang yang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia dan seterusnya. Ayat 16. Ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mendoakan dan supaya kamu sembuh. Ya. Bagian B kita baca. 2, 3. Doa orang benar bila dengan sungguh-sungguh yakin didoakan, percaya bahwa Tuhan ada, Tuhan mendengar. Itu apa? Sangat besar kuasanya. Haleluya. Jadi kalau saudara berdoa jangan cuma asbun, tapi betul-betul Tuhan ya, jamah hidupku, pulihkan hidupku, berkati dalam nama Yesus. Saudara, saya percaya Tuhan itu mendengar doa kita. Ya. Doa orang benar itu besar kuasanya. Disebutkan contoh selanjutnya Elia, dia manusia biasa tapi dia sudah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan tidak turun selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan betul 3,5 tahun tidak ada turun hujan. Torang baru 3 bulan, mungkin 3 bulan setengah. Semua sobat tarian, bayangkan kalau 3 tahun. Ya. Ini kekeringan terjadi di Eropa. Ya, terjadi di Eropa, di mana-mana terjadi kekeringan, panas, suhu di luar itu bisa sampai 45 derajat. Ya, ada begitu banyak orang mati gara-gara ini iklim, perubahan iklim cuaca, dan itu sudah disampaikan oleh Yesus bahwa orang akan mati karena segala malapetaka. Ya, kemarin kita dengar di Venezuela gempa bumi 7 berapa itu? Ya, ratusan orang meninggal dan mungkin ribuan, banyak orang yang belum ditemukan. Lalu sesudah itu tidak lama berselang Kolombia, negara tetangganya, Venezuela, Kolombia,
ngalami gempa yang dahsyat. Ya. Gedung-gedung bertingkat rubuh, saudara. Dan banyak orang yang meninggal. Masih hangat berita itu baru minggu lalu kalau tidak salah. Ya. Kemarin subuh di NTT. Ya. 7,7. Waduh, luar biasa, memecahkan rekor. Ya. 7,7. Dan saya lihat video-video yang menyatakan bagaimana gempa itu menghancurkan gedung yang ada di pelabuhan, ya. Lalu kemudian ada kapal yang sudah sandar, kapal Pelni, orang mau naik, tiba-tiba tangga, tiba-tiba kapal itu ke laut lagi sedikit, lalu orang yang di atas tangga jatuh bersama-sama dengan tangga. Ada banyak kepanikan terjadi. Ya. Saudara, orang akan ketakutan. Kalau orang tidak punya keyakinan, maka saudara tidak ada iman, maka orang akan gampang sekali panik. Ya. Tapi di satu sisi ada orang waktu terjadi gempa mereka berlutut sujud. Ya memang harus begitu. Kalau lagi gempa saudara kalau berdiri jatuh. Memang harus harus dibawa berlutut. Lalu berteriak, Tuhan Yesus ampuni dosa kami. Ya. Dan puji Tuhan saudara. Walaupun ada banyak korban, tapi tidak separah yang terjadi di Venezuela dan juga Kolombia. Hanya beberapa puluh orang. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, masalah-masalah yang terjadi bukan hanya masalah-masalah di sana, tapi kita tidak tahu. Baru-baru 2 kali berturut-turut cuma selang beberapa minggu, Sulawesi Utara mengalami goncangan, gempa 7 koma. Ya. Jadi bukan 6 koma lagi, 7 koma, saudara. Sampai ini seng ini bunyi. Lalu saya pikir, saya lihat di FB itu banyak berapa gereja itu satu kali plafonnya jatuh. Tapi tidak membawa dampak kerusakan yang begitu parah. Ya. Lalu sudah itu datang lagi gelombang berikutnya pas kami ada di pinggir pantai mau ke Mantehage, ada fellowship WBI di sana. Pas sementara menunggu kapal, nampak dia goyang 7 koma, saudara. Tapi kita bersyukur Sulawesi Utara ada aman dalam perlindungan Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Itu karena ada begitu banyak orang berdoa. Walaupun di sisi lain iblis merajalela dengan membuat daerah ini terkenal dengan angka perceraian tertinggi, dengan angka kriminalitas tertinggi, dan kualitasnya juga sangat tinggi, saudara. Ya, tetapi ada orang-orang yang sungguh-sungguh berdoa, termasuk saudara dan saya. Katakan amin. Kita percaya Sulawesi Utara ada dalam tangan Tuhan. Ya. Bayangkan kok tengah malam saudara, misalnya tiba-tiba jam 2, sementara saudara tidur nyenyak, tiba-tiba gempa 7 koma datang, lalu rumah rubuh. Apa yang akan terjadi? Ya. Saya ingat kami waktu ada tahun 2006, itu gempa besar melanda Sulawesi Utara karena baru ada semacam trauma untuk Aceh waktu itu mengalami tsunami, saudara. Ya, pada waktu itu kami ibadah Minggu sore dan terjadi gempa yang dahsyat. Ibadahnya tetap jalan walaupun orang. Waktu kami pulang kami lihat orang berbondong-bondong naik ke daerah Winangun karena dia agak tinggi, takut dengan tsunami. Ya. Lalu bukan hanya terjadi pada malam itu, tapi ada gempa-gempa susulan. Sampai kami harus cari bagaimana caranya untuk peringatan dini gempa. Sementara kita tertidur lelap. Saya tidak tahu, saya mengerti bangunan. Saya tidak tahu bangunan yang dibangun karena itu rumah kontrak. Ya, saya agak takut karena apa? Karena saya lihat di belakang itu ada kayak mafana begini, tapi tidak dikancing dengan dengan besi cor. Ya, jadi saya buat sebuah alarm. Saya buat alarm, saya taruh botol, ya kan?
taruh botol, saya taruh piring besar itu, yang piring black. Jadi kalau terjadi gempa, ya kan kita tidak tahu kalau lagi ngorok saudara. Tapi kalau seandainya terjadi gempa, piring itu akan jatuh, preng, preng, preng. Kita kaget bangun, saudara. Iya kan? Seperti itu. Kalau dulu waktu anak-anak terjadi gempa, orang pukul papan-papan, oh tanah goyang gitu untuk membangunkan orang. Itu kan peringatan dini, sehingga di mana-mana kalau sudah pergi ada tulisan jalur evakuasi. Jalur evakuasi. Saya ke Sanger yang lalu, saya lihat ada jalur evakuasi naik ke gunung kalau terjadi tsunami. Ya. Jadi ada semacam banyak sekali ketakutan-ketakutan yang bisa membuat orang panik. Tapi kalau saudara punya iman bahwa Tuhan melindungi engkau, bahwa Tuhan menyertai engkau, maka apapun yang terjadi atas bumi ini, kita percaya bahwa Tuhan melindungi kita. Katakan amin. Tapi jangan bilang, ya karena Tuhan melindungi, biar juga gempa kita tinggal dalam gedung. Itu namanya tidak berhikmat. Kalau terjadi gempa, ya keluarlah dari gedung itu, saudara. Keluarlah dari rumah sambil berdoa. Begitu. Jangan kemudian saudara biar Jo, kalau mau mati Jo. Nah, itu bodoh saudara. Jadi Tuhan izinkan kalau terjadi gempa, ya kita sudah mengalami. Saya sempat bilang bangunkan anak-anak, kemudian ada cucu kan pagi-pagi itu waktu pertama kali terjadi di daerah Bitung sana, ya ke arah Ternate. Bangunkan, cepat kita keluar, kita di sini sudah. Colin cek di CCTV, itu gempanya luar biasa saudara. Sampai seng-seng bunyi. Ya, kalau yang kedua sudah tidak bunyi. Ya lain model, karena ada gempa yang seperti ini, ya kan? Ada gempa yang seperti ini saudara. Ya, kalau dia gempanya seperti ini lalu tambah begini, habis. Gedung-gedung bertingkat hancur. Ya. Tapi kita bersyukur ada perlindungan Tuhan. Nah, kita kembali kepada kebenaran ini, bahwa percaya bahwa Allah ada, ya. Dan kalau Allah ada, kalau Tuhan ada, maka ada kekuatan, ada kuasa yang berlimpah-limpah tersedia bagi orang-orang yang percaya. Ya. Nah, kita kembali kepada Matius pasal yang ke-8 tadi. Jadi waktu perwira ini menyampaikan tentang imannya. Iman yang kita miliki adalah dibangun atas dasar pengertian. Jadi pahami firman Tuhan. Alkitab berkata begini, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang penabur. Ya, bahwa benih firman yang jatuh di tanah, di pinggir jalan, itulah orang-orang yang mendengar firman tanpa pengertian. Tuhan memberikan otak kepada kita. Tuhan memberikan kemampuan untuk berpikir. Ya. Ya. Maka miliki pengertian bahwa Tuhan itu ada dan Dia berkuasa. Perwira ini memiliki pengertian yang luar biasa. Cukup katakan saja sepatah kata, hambaku akan sembuh. Di balik kata-kata ini ada semacam kekuatan yang telah Dia bangun. Oh, Yesus Kristus bukan hanya berkuasa menjamah dan menyembuhkan orang, tapi Dia berkuasa dalam perkataannya. Ya. Dan kemudian Dia berkata, cukup katakan sepatah kata saja. Hambaku tidak perlu engkau jamah, tidak perlu repot-repot datang ke rumahku, tapi katakan sepatah kata saja, dia sembuh. Lalu apa kata Yesus? Apa kata perwira ini? Sebab aku sendiri, dia katakan begini. Sebab aku sendiri seorang bawahan. Ya, walaupun dia adalah perwira, tetapi juga dia adalah bawahan. Masih ada jenderal di atas. Sebab aku sendiri seorang bawahan. Dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa? Iman ini apa? Iman yang dibangun atas pengertian tentang kuasa otoritas.
kekuatan sebuah otoritas. Dia membangun iman kepercayaannya bahwa Yesus punya otoritas. Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, baik dijamah dengan secara langsung, diletakkan tangan ataupun dikatakan secara langsung pas orang sakit itu ada, maupun jarak yang jauh. Ya, Tuhan sanggup. Jadi keyakinan ini, makanya Yesus katakan bahwa belum pernah aku jumpai iman sebesar ini. Lalu yang baiknya, berita baiknya adalah ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Aku berkata kepadamu banyak orang orang akan datang dari mana? Dari timur dan barat. Kita dari mana, saudara? Kalau letaknya di Israel, kita dari mana? Dari timur ya. Kita dari timur. Ya, dari timur dan barat, dan mereka akan apa? Duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan Allah. Kenapa Yesus berkata demikian? Ini ada hubungan dengan ayat sebelumnya. Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai di antara orang Israel. Kenapa? Karena perwira ini mempercayai otoritas kuasa Tuhan yang sanggup untuk menjamah, menyembuhkan. Sekalipun tidak ada di tempat. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya mau sampaikan begini. Saya membangun iman. Iman saya itu dari awal pelayanan. Ya, kami membangun iman. Tadi pagi Ibu sempat saksikan bagaimana mau hidup hanya dengan suami istri bisa hidup. Waktu itu belum ada anak-anak. Ya, dengan persembahan hanya 35.000. Itu habis dalam 1 minggu. Bagaimana dengan 4 minggu? Sedang belum ada jemaat, belum ada kolektor, belum ada perpuluhan. Bagaimana, saudara? Saya coba untuk membangun iman saya. Ya, saya percaya firman Tuhan berkata, bawalah persembahan persepuluhan ya, ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Nah, masalah perpuluhan saya tidak membahas, tapi ada kalimat selanjutnya yang luar biasa. Tuhan berkata, dan ujilah aku. Ya, apakah aku tidak memberkati kamu berlimpah-limpah? Saudara, saya bangun iman saya dari hal yang kecil. Saya coba hitung. Kira-kira kami punya pendapatan sebulan itu berapa yang mencukupi hidup kami berdua. Belum punya anak-anak waktu itu. Ya. Ibu sempat saksikan tadi ada 2 anak kami yang lahir prematur. Jadi lahir prematur 5 bulan ke 6 bulan. 2 kali berturut-turut. Jadi Colin itu ada kakaknya David, ada kakaknya Moses, tapi ada kakaknya 2. Ya, di Toraja itu yang lahir prematur, namanya itu Grace dan Stefanus. Ya. Nah, apa yang saya katakan tadi bahwa kami membangun iman ketika saya dapat pengertian. Saya tidak mau katakan saudara harus ikut saya, tidak. Tapi saya membangun diri saya. Saya bilang, Tuhan, kami sebagai hamba Tuhan tidak ada gaji yang tetap, tapi kami adalah hamba-Mu. Lalu kami buat statement begini, setiap pendapatan yang akan kami terima, ya, baik yang itu 35.000, itu kadang-kadang 3 bulan sekali datang. Ya, kadang-kadang juga beberapa bulan baru datang, tidak rutin setiap bulan. Kami kok coba rinci pengeluaran, waktu itu tahun 1987, saya hitung kira-kira 75.000 cukup. Ya, karena gaji pegawai negeri waktu itu baru sekitar 20 atau 25.000 kalau masih pegawai biasa, saudara. Ya, beras waktu itu masih 500 rupiah, 500 perak. Ya. Ikan mas yang setengah kilo
Di Toraja, di sana banyak ikan mas. Kalau sudah pergi Toraja, jangan lupa makan ikan mas. Enak. Ya, kalau sini kan ikan mujair. Kalau sana ikan mas. Itu 500 juga. 500 rupiah. Nah, saya bilang begini, Tuhan kami butuh 75.000. Jadi kami buat statement tiap bulan, banyak atau sedikit yang Tuhan beri, kami berikan 7.500 rupiah. Kami ingin buktikan iman kami bahwa kami percaya firman-Mu, kami percaya Tuhan sanggup memelihara kami. 1 tahun berlalu, Desember tutup buku, catatan-catatan kami coba kalkulasi setiap bulan lalu bagi 12. Saudara tahu berapa? Bukan 75.000, tetapi 100, hampir 100.000 lah rata-rata Tuhan berikan kepada kami. Dari mana? Kita tidak tahu. Ada saja Tuhan memberkati. Itu tahun pertama, 3 tahun berturut-turut. Yang kedua kami naikkan. Kalau begitu Tuhan kami naikkan. Kalau Tuhan memberikan 100.000 lebih, kami naikkan 125.000. Ya. Berarti kami harus berikan kepada Tuhan persepuluhan 10.250, ya betul, rupiah. Ya. Itu. Jadi tiap bulan kami berikan persepuluhan itu. Ya. Lalu minimal, kalau lebih yang Tuhan beri, kami beri lebih. Jadi walaupun sedikit tetap kami patok di situ. Itu iman kami. Kami coba yakinkan diri kami bahwa Tuhan luar biasa. Saudara tahu berapa yang Tuhan berikan? Saya masih ingat catatan waktu itu. Tuhan memberikan kepada kami bukan 125 tapi 150. Tuhan tidak mau kalah. Tahun ketiga kami naikkan lagi. Dan Tuhan menjawab lebih daripada apa yang kami minta. Makanya firman Tuhan berkata bahwa Efesus 3 ayat 20 mengatakan Tuhan menjawab doa kita bukan sekedar apa yang kita doakan, tapi jauh lebih banyak yang kita doakan, yang kita percaya dan doakan seperti yang ternyata dari kuasanya yang bekerja. 3 tahun kami menguji karena Tuhan katakan cuma dalam hal itu kita bisa uji Tuhan. Coba saudara cari ayat firman Tuhan yang kita diizinkan untuk menguji Tuhan. Tidak ada. Cuma dalam hal persepuluhan. Uji Tuhan. Dengan iman, bukan hanya sekedar ngomong, tapi dengan iman. Dan betul Tuhan melakukannya. Sesudah 3 tahun kami bilang, Tuhan cukup. Kami sudah meyakini bahwa Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dan menjawab firman-Mu. Tahun yang keempat dan seterusnya. Kami tidak pernah lagi mengalami kekurangan seperti yang pernah kami saksikan. Pernah 3 hari kami tidak makan makanan lauk-lauk atau ikan dan lain sebagainya. Cuma makan nasi dengan kuah. Ya. Ya, cuman waktu itu saja Tuhan izinkan. Dan waktu kami mengerti bagaimana Tuhan lakukan perkara-perkara yang besar, maka itu menjadi iman yang tumbuh terus dalam kehidupan pelayanan kami. Dari Toraja kami ke Makassar, ke Kendari dan seterusnya. Tuhan tetap menyertai. Tuhan tetap melindungi sampai hari ini. Imannya tetap kuat. Percaya bahwa Tuhan sanggup menjawab apa yang kita doakan dan percayai. Katakan amin. Kok aminnya kurang, saudara? Haleluya. Jadi mari bangun imanmu berdasarkan apa yang engkau percayai. Pengertian yang engkau miliki, coba engkau sampaikan kepada Tuhan. Aku percaya Tuhan, engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Ayat yang ke 12. Sedangkan anak kerajaan, ya kita akan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena iman. Imanmu diperhitungkan oleh Tuhan. Iman kita diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, kita buka dulu di dalam kitab Roma pasal 4.
Roma pasal 4 ayatnya yang mulai ayatnya yang ke-17. Ayat 17 katakan apa? Mari kita baca sama-sama. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapak banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya apa? Ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Haleluya. Ayat yang ke-18. Ayat 18. Nah ini. Tidak langsung begitu, Saudara. Lihat ayat 18 apa yang dikatakan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ya. Jadi tidak ada dasar. Kenapa dia so tua? Sarah mandul. Ya, istrinya mandul dan sudah tua. Ya, tetapi tidak ada dasar. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi Abraham tetap berharap. Ayat yang ke-18. 19. Imannya tidak menjadi apa? Ini Saudara, kuncinya di sini, jangan menjadi lemah imanmu, ya. Imannya tidak menjadi lemah walaupun apa? Ia tahu bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya berapa? Kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup, bukannya tertutup tapi mandul. Ya. Tetapi ini terhadap janji Allah ia tidak jadi lemah, tidak bimbang terhadap janji Allah. Karena ketidakpercayaan malah ia diperkuat dalam imannya dan ia apa? Memuliakan Allah. Katakan amin. Ya. Wah, luar biasa itu. Ya, coba ayatnya yang selanjutnya. Ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Kalau itu janji Tuhan, maka jangan pernah takut. Jangan lemah imanmu. Jangan kemudian engkau goyah imanmu. Terus. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Coba ayat 23. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk siapa? Abraham saja. Tetapi ditulis buat siapa, saudara? Halo? Ditulis buat siapa? Kasih tahu kiri kananmu. Engkau. Ditulis buat engkau. Haleluya. Amin. Ditulis buatmu Ibu Meike. Ditulis buatmu Pak Eli. Eli Bunga. Haleluya. Ya, ditulis untuk kita, ya. Sama-sama, 2, 3. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Katakan amin. Jadi saudara-saudara, kalau saudara iman saudara tidak menjadi lemah, tidak ada dasar untuk berharap. Mana? Orang tidak ada dasar untuk berharap, mana bisa bangun gereja. Ya, tapi tetap percaya Tuhan itu sanggup. Mana bisa menjalankan pelayanan. Saya sudah dengar banyak istilah-istilah dalam pelayanan, saudara. Orang menyonyere. Menyonyere, saudara. Bilang patah sayap lah. Ya kan, patah sayap. Saya baru dengar Pak Paulus patah sayap. Apa maksudnya patah sayap? Oh, saya bilang, enggak ada patah sayap. Kalau kita punya iman kepada Tuhan, ya, maka Tuhan sandaran kita, bukan manusia. Ya. Saya pertama dengar itu waktu gembala di Bacan itu meninggal, papanya Melvi.
Oh, ada pengerja bilang, wah Pak Paulus patah sayap. Maksudnya tidak ada lagi orang andalan di sana. Saya bilang, kalau Tuhan sudah waktunya panggil beliau, ada Tuhan siapkan orang lain. Katakan amin, saudara. Itu prinsip dalam pelayanan. Ya. Saya sebagai hamba Tuhan mengalami begitu banyak tantangan-tantangan. Tapi saya fokusnya sama Tuhan, bukan kepada manusia, bukan kepada persoalan. Persoalan hari ini yang datang itu hanya untuk menguji kita, hanya untuk membuktikan bahwa kita masih hidup. Halo, saudara ngerti enggak? Kalau saudara masih menghadapi masalah, ya, maka itu membuktikan bahwa saudara masih hidup. Kok enggak ada amin? Ya, jadi kalau saudara masih hadapi masalah, saudara masih hidup. Ya masih hidup ya. Masalah apa saudara hadapi? Kalau saudara sudah selesai masalah, kan orang bilang, so kelar kok DP masalah, so kelar dia, so selesai dia. Maksudnya apa itu? Ya kan, sudah ada masalah. Maksudnya apa? So mati. Iya tahu. Jadi kalau masih hadapi masalah, itu membuktikan saudara hidup. Ya, jadi kalau saudara hadapi masalah, percayalah, imanmu yang menyelamatkan engkau, imanmu memerdekakan engkau, imanmu akan membuat masalahmu selesai oleh anugerah Tuhan. Engkau diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Lagu El Shaddai, El Shaddai dinyanyikan tadi pagi dalam doa penutup, ya, ibadah penutup. Doa penutup, saya bilang taruh tangan di kepala saudara, yakini bahwa Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. Ya. Jadi harus ada action. Iman itu tanpa perbuatan, tanpa action itu no. Mati. Tapi kalau iman disertai dengan tindakan, maka kita percaya saudara, Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar. Lalu kalau iman cuma diam saja, saya percaya kok Tuhan akan turunkan dari langit. Iya, turunkan di langit, tapi Tuhan tahu ngana malas. Nggak mau berusaha, nggak mau berjuang. Ya, hidup itu perjuangan. Ya. Jadi bersyukurlah kalau saudara masih punya masalah. Di dunia saja sekuler, saya dulu langganan radio Smart FM. Dan ada salah satu motivator memberikan ilustrasi begini, kalau saudara hadapi tantangan, baguslah. Berarti masih Tuhan percaya bahwa engkau sanggup mengatasi tantangan itu. Katakan amin. Ya. Tapi kalau engkau tidak punya lagi tantangan, tidak punya masalah lagi, maka harus engkau bertanya kepada Tuhan, Tuhan soalnya tidak percaya sopa kita. Gitu saudara. Itu maksudnya, itu kalimat dari motivator bahwa tantangan itu akan membuat kita dipercaya untuk mampu menghadapi. Pencobaan-pencobaan yang kalau kamu alami adalah pencobaan-pencobaan apa? Biasa. Halo? Ada yang luar biasa? Jangan bilang pencobaan itu luar biasa kita punya masalah. Kalau engkau sudah mengakui masalahmu luar biasa, sama dong. Tuhan kita luar biasa, masalahmu luar biasa, sama. Makanya Tuhan tidak tolong. Tapi kalau engkau berkata, persoalanku biasa, aku punya Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Statement kita akan mempengaruhi pikiran kita. Kemerdekaan itu saya katakan bukan pengaruh dari masalah, ada menghadapi masalah atau tidak. Bukan, pengaruhnya ada di sini. Kemerdekaan itu ada di hati kita. Kalau Yesus ada dalam hidup saudara, kalau anak memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Ada di sini. Maka apapun persoalan masalah yang kita hadapi tidak akan membelenggu kita. Ya, karena kita percaya Tuhanku dahsyat dan luar biasa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Pulang ke rumah saudara dan jadilah seperti yang engkau percaya malam ini. Kalau engkau percaya Tuhan akan membuat engkau berhasil, maka itu akan terjadi. Kalau engkau percaya Tuhan akan menyembuhkan engkau, kalau engkau sakit, maka itu akan terjadi.
Haleluya, haleluya. Yang tak pernah gagal. Kita nyanyikan pujian ini. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menggenapi janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Kau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Sekali lagi, Engkau yang lebih tahu, yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menggenapi janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menggenapi janji-janji-Mu. Menggenapi janji, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-Mu. Sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan. Oh, haleluya, haleluya Bapa. Mari bersyukur kepadanya bahwa kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang tidak pernah lalai untuk menepati janji-janjinya. Dia sudah berfirman bahwa saudara akan duduk bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan Allah. Karena engkau punya iman, keyakinan, percaya. Kalau engkau punya iman, iman itu yang memerdekakan engkau. Karena iman kepada Yesus Kristus itu yang membuat kita bebas, merdeka, saudara. Apapun persoalan yang di luar yang kita hadapi bukan apa-apa kalau Yesus ada bersama-sama dengan engkau. Apapun kebutuhan-kebutuhan kita, itu bukan apa-apa. Baik kebutuhan itu pribadi, kesembuhan, pemulihan, keuangan, Tuhan sanggup untuk memberkati engkau. Apapun kebutuhan kita, seperti 5.000 orang harus dikasih makan, Tuhan sanggup mengubah 5 roti, 2 ikan untuk memberi makan sampai kenyang, masih ada lebihnya. Oh haleluya. Percayalah, angkat wajahmu dan percaya kepada Dia. Berkata kepada Dia, Tuhan engkau dahsyat, engkau ajaib, engkau luar biasa, engkau sanggup melakukan segala perkara. Aku mau percaya kepadamu, aku mau bergantung kepadamu.
Aku menaruh harapku hanya kepadamu Tuhan. Lepaskan berkat-Mu kepada jemaat. Hamba impartasikan iman dari firman-Mu mengalir kepada kami semua. Sehingga bersama-sama dengan Yesus, maka kami akan melihat segala persoalan masalah kami akan mengalami pertolongan Tuhan, keajaiban-keajaiban, mujizat-mujizat akan kami alami bersama-sama Tuhan dengan Engkau. Kami akan menghadapi bersama-sama dengan Allah. Kita akan melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Harapkanlah perkara-perkara yang besar terjadi dalam hidup. Haleluya, haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau mengasihi kami dan Engkau melakukan apa yang kami percayai dengan keyakinan iman. Dengan sungguh-sungguh kami percaya, maka perkara-perkara yang ajaib dan heran akan terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, semua kita diberkati tentunya malam ini, amin. Yang diberkati Tuhan, mari sekali lagi lambaikan tanganmu, kita tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus, haleluya. Diberkati Bapak Gembala yang tentunya sudah menjadi saluran berkah buat kita malam hari ini. Tuhan Yesus berkati Bapak bersama dengan keluarga. Puji Tuhan, baiklah Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan memberikan persembahan. Untuk doa persembahan sekaligus pengumuman selama seminggu yang akan berjalan, akan disampaikan oleh Bapak Cerna Yohan, kami persilakan. Haleluya. Sebelum memberi, mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur Tuhan, Engkau nyata, Engkau hadir, Engkau memberkati kami dan mengurapi kami dengan firman. Biarlah kebenaran firman-Mu terus ya Tuhan, membangun, membuat kami bertumbuh, berakar dan berbuah, berdampak bagi kemuliaan nama-Mu. Biarlah pengurapan pewahyuan memberkati Bapak Gembala, pakai dia dengan dahsyat dimanapun dia berada, banyak jiwa boleh dimenangkan, dan kami umat-Mu, jemaat-Mu di sini ya Tuhan, semakin ya Tuhan dibangun, diubahkan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau terus ya Tuhan mengurapi gembala kami, mengurapi, memakai dia dengan dahsyat. Dan kami percaya kuasa firman akan terus mengubah kami. Kami akan melihat terobosan mujizat yang akan membawa kami kepada kemuliaan yang lebih besar, kepada perkara yang lebih dahsyat. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kami bersyukur, tiba saatnya kami akan memberi. Kami mau memberi dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sementara persembahan dijalankan, selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mungkin baru pertama kali hadir ke tempat ini. Kalau ada boleh lambaikan tangan karena saudara adalah keluarga Allah tempat ini. Dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Sekali lagi selamat datang. Karena kita adalah keluarga Allah tempat ini, biarlah pertemuan ini bukan awal dan akhir. Kita bisa bertemu terus, beribadah di tempat ini, dan mengalami kasih dan lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun di minggu yang telah lewat atau di minggu yang berjalan atau yang hari ini. Selamat ulang tahun firman Tuhan. Mazmur 91 ayat 14-16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan bentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia.
Dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji Tuhan. Dan kita akan melihat info ibadah melalui multimedia. Check it out. Marilah kita bertumbuh bersama dengan mengikuti berbagai kegiatan doa maupun ibadah selama sepekan. Sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Ibadah youth diadakan setiap Sabtu jam 6 sore di gedung gereja. Mari generasi muda bergabung dan bertumbuh bersama. Jemaat yang rindu berdoa bersama, dapat datang dan mengikuti doa Pondok Daud yang diadakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis, jam 12 siang, bertempat di ruang sekolah minggu. Ibadah doa malam diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. Terbuka bagi setiap kita yang rindu, haus dan lapar untuk beribadah bersama. Ibadah raya diadakan 2 kali setiap hari Minggu, yaitu jam 10 pagi dan jam 6 sore. Bagi jemaat yang rindu untuk melayani, dapat menghubungi pengerja gereja yang ada. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serah pada Bapak Gembala. Ya, puji Tuhan, mari Bapak Ibu yang membawa persembahan khusus persepuluhan ucapan syukur dan persembahan khusus lainnya, mari persiapkan persembahan saudara. Kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur kepadamu buat semua anugerah kebaikan yang Tuhan nyatakan bagi kami dari hari ini dan seterusnya. Kami terus berjalan dari hari ke hari, dari iman kepada iman. Sebab ada tertulis orang benar akan hidup oleh karena iman percayanya. Terima kasih. Hari ini kami akan memberikan persembahan syukur, persembahan persepuluhan, persembahan pembangunan, bahkan kolekte ekstra. Tuhan memberkati setiap persembahan-persembahan kami, dan semuanya kami pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Dan janji firman-Mu ya dan amin. Engkau buka tingkap-tingkap sorga dan curahkan berkat sehingga umat-Mu bukan saja cukup, tetapi berkelimpahan dalam segala sesuatu. Dengan sukacita kami memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari bangkit berdiri, bawa persembahan saudara ke depan. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ada yang ulang tahun hadir pada malam ini. Rangga, boleh ke depan. Kita akan berdoa bersama-sama.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu, kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini. Di hadapan hadirat-Mu kami berdoa buat anak muda Rangga Tuhan, yang Tuhan tambahkan usia pada saat ini Tuhan, di berhari ulang tahun hari ini. Kami melepaskan berkat atas hidupnya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kekuatan, kesehatan jadi bagiannya, dan Engkau memberikan kepadanya hikmat dalam segala sesuatu yang dia lakukan, kerjakan. Tuhan buat berhasil. Bahkan sekolahnya Engkau memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan hikmat kepadanya sehingga dia menjadi anak yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami melepaskan berkat atas anakmu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biar berkat Abraham, Ishak dan Israel menjadi bagiannya. Bahkan juga keluarganya, omanya yang ada bersama-sama, Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami menyerahkan juga seluruh kehidupan umatmu ke dalam tanganmu. Dalam segala aktivitas sepanjang minggu ini Tuhan menyertai, dan Tuhan memberkati pekerjaan, usaha, bahkan juga mata pencaharian umatmu. Engkau memberkati Tuhan. Berkati juga Tuhan buat seluruh perjalanan-perjalanan umatmu pergi dan kembali aman dalam perlindungan Tuhan. Baik dekat jauh, bahkan juga Tuhan sampai ke luar negeri Engkau menyertai. Baik lewat darat, laut, udara, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah namamu. Kami juga berdoa dan memberkati bangsa dan negara kami yang merayakan proklamasi hari kemerdekaan. Tanggal 17 Agustus 2026 bangsa kami genap usia 81 tahun merdeka Tuhan. Tuhan memberkati pemerintahan yang ada dari presiden, wakil dan semua jajaran menteri kabinet merah putih. Tuhan memberkati semua lembaga-lembaga tinggi negara, baik eksekutif, baik legislatif, yudikatif, bahkan TNI Polri. Tuhan memberkati dari pusat sampai ke daerah. Tuhan memberkati juga gubernur, wakil dan semua jajaran pemerintahan di tingkat provinsi. Tuhan berkati juga Tuhan, baik wali kota, wakil, bupati, wakil dan seluruh jajaran pemerintahan yang ada di kota, bahkan juga di kabupaten. Tuhan Engkau memberkati. Tuhan memberkati camat, lurah sampai hukum tua, bahkan sampai kepada perangkat-perangkat desa dan kelurahan. Engkau memberkati. Berkati pembangunan yang sedang berlangsung, baik pembangunan sumber daya manusia, pembangunan sumber daya alam, pembangunan ekonomi kerakyatan. Tuhan memberkati. Bahkan Tuhan memberkati tanah dan apa yang terkandung di dalamnya. Tuhan memberkati juga iklim yang ada. Kalau sementara kemarau, kami mengharapkan hujan. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah namamu. Kami bersyukur sebentar umatmu akan kembali ke rumah masing-masing. Kau sertai dan berkati umatmu yang telah beribadah, baik ibadah 1 maupun ibadah 2 pada malam ini. Janji firmanmu, orang yang sungguh-sungguh beribadah kepadamu, Tuhan memberkati roti, makanan, air, minuman, dan segala penyakit dilalukan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah namamu. Kami mengakhiri ibadah kami dengan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus, dan kami mohon berkat daripadamu. Biar damai, sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua pada malam ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kalian kedua, menjemput saleh-salehnya, dan bahkan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat malam. Selamat hari Minggu. Selamat menyongsong atau merayakan hari kemerdekaan besok.